Selamat sore sedulur-sedulurku, aku sapa lagi ya, karena ini adalah kebutuhan kamera. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Siniar Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024. Ini adalah serinya Benda dengan judul temanya adalah Umpak Buko ya. Dan sekarang kita sudah hadir di episode ketiga. Kalau kemarin kita udah ngomongin soal bangunan, terus habis itu sudah bicara soal onderdil dan pembalapnya. Sekarang kita akan bicara soal sesuatu yang sering kita lupakan tapi sangat dekat ya, bahkan lebih dekat dari pacarmu gitu, adalah kematian dan juga apa yang bergerak di belakangnya ya. Sebelum saya ngomongin soal tema hari ini, kami Siniar sedang ada di depan, ini adalah SDSP, wah ini singkatannya rodoangnya lagi, yaitu adalah Sumbangsih Dermawan Seni Berhadiah. Jadi buat kamu ya sedulurku yang belum sempat hadir ke lapangan Bawuran, ayo segera, karena sampai tanggal 18 saja, 18 Oktober itu penutupannya. Terus kamu bisa mengikuti undian berhadiah karya di sini. Cukup dengan beli 10.000 per satu kuponnya, terus nanti kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan karya-karya seni ini. Wah, ini aku sudah nganggur ya, dua tamu yang sudah hadir pepanas hari ini spesial untuk ngobrol soal apa yang bergerak di belakang kematian itu. Wah, kita ngaruh banget ya. Wingit gitu sepertinya. Judulnya adalah Rahasia Sukses di Balik Nisan dan Kubur. Aku pengen memperkenalkan dan juga menyapa. Di sebelah saya ada Mas Agung Suprapto. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang. Mas Agung ini coba dicek lagi. Cek. Apakah berbunyikah? Cek. Gimana? Oke, aman ya. Kemudian ini Mas Agung ini adalah, sebenarnya kalau aku bilang penggali kubur ya, ini kayaknya bukan profesi utamanya ya Mas. Karena aku tahu Mas Agung ini juga ahli di bidang pembangunan ya. Dulu ya. Pokoknya kalau misalnya mau cari orang-orang yang bisa membangun rumahmu dengan baik ya, kamu bisa mencari Mas Agung Suprapto. Tapi di sisi yang lain beliau ini adalah penggali kubur juga ya. Iya. Oke, baik. Di sebelahnya kita punya Mas Luki. Selamat sore Mas Luki. Selamat sore. Mas Luki ini adalah aku bilangnya apa? Pengelola berarti ya. Dari toko Sajid Siswo di Harjo yang ada di Jalan Menteri Supeno 35. Ini terkhusus kepada nisan yang berbahan batu ya Mas ya? Atau bahannya apa aja Mas? Semua batu nisan. Oh, semua batu nisan. Tapi maksudnya bahan utamanya itu adalah batu, kan ada yang kayu toh? Dari marmer, batu. Kayu juga ada? Kayu enggak, kayu. Oh, berarti pokoknya batuan ya intinya ya. Oke, baiklah. Itu dia perkenalannya ya. Coba gimana mic-nya ya? Oh, mic-nya boleh lebih deket nanti ngobrolnya gitu, biar terdengar Mas Luki. Aku pengen tanya dari yang ringan-ringan dulu aja. Kenapa harus nisan dan juga penggali kubur? Maksudnya ada banyak profesi, ada banyak pilihan pekerjaan di luar sana, tapi kenapa memilih itu jalan ninjanya? Terus gimana awalnya bisa terjun di situ? Aku mungkin ke Mas Luki dulu deh. Kalau saya itu dari keluarga kebanyakan jualan batu nisan, jadi tinggal melanjutkan gitu. Oh, turun temurun ternyata ya, itu ya. Udah generasi keberapa Mas berarti? Ini generasi ketiga. Generasi ketiga itu dari Simbah ya berarti bisa dibilang. Itu waktu itu memang awalnya ngerti nggak Mas ceritanya kok Simbah dulu jualannya ini gitu? Simbah itu dulu bikin cobek. Bentar. Bikin cobek Mas awalnya. Ya, dari batu. Terus tapi tinggalnya di dalam benteng keraton. Oke. Terus sama pihak keraton disuruh bikin batu nisan dari batu, kan sama bahannya tinggal dibentuk. Oh, jadi mandat dulu ya. Oke. Kemudian jadilah cobeknya ditinggalkan. Cobeknya masih nggak ini persoalannya? Cobeknya oke. Bye cobek ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri kan aku tahu lah dulu momen ngelepo urusan pembangunan wes nomor 1 lah. Kenapa? Awalnya piye dulu? Awalnya juga kalau pembangunan itu kan kerjaan kan. Harus tekuni lah. Yoi. Kalau kita ibaratnya nggak semangat ya nggak dapat
Iya Ya sih kan? betul ya, betul ya. Berarti yang dibilang profesi itu yang apa namanya, yang bangunan apa yang penggali kubur? Ya bangunan. Oke, yang penggali kubur hobi. Ya penggali kubur kan ibaratnya ada sampingan lah. Oke. Kan nggak setiap hari ada galian. Iya, betul sekali. Ini anak muda namanya side hustle ini. Jadi terus gimana Mas? Yang ngajak pertama dulu siapa? Ya dulu cuman membantu. Tapi seterusnya kok dinikmati, ada sensasinya banyak gitu loh. Wah, ini terlihat ya kalau yang dicari adalah kok onderdil tuh adrenalin maksudnya. Mau ngomong adrenalin kok tadi onderdil ya. Jadi itu awalnya ya. Iya. Terus habis itu tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah dari umur 23 tahun. Waduh, 23 tahunnya Mas Agung berapa Iya. ya itu ya tahunnya? Waduh, tahunnya. Tapi berarti 10 tahun ada nggak? Ya sekitar 15-an. Oh ada ya? Ada. Aku nggak tanya umurmu sekarang Nah, loh ya. iya. Berarti 15 tahun, berarti ya sekitar 2000 Raisong hitung ya kan? Iya. 2000 itulah ya. Iya. Oke, berarti awalnya memang diajakin dulu Iya. gitu. Kemudian temen dia diajakin oleh temen atau Teman. ada instansi tertentu gitu? Enggak, teman dari kampung. Oh alah, oke baik. Kalau kembali ke Mas Luki nih Mas Luki. Mas Luki kalau lapar boleh loh dimakan dulu dahar dulu ya. Aku pengen tanya kenapa waktu itu kita kan kembali ke cobek berarti ya. Ngerti nggak dulu Mas Alwi diceritain nggak kenapa sih batu? Karena yang namanya nisan, ada kijing dan lain sebagainya itu kan bahannya ada yang dari kayu juga ya Mas. Spesialisasinya kenapa waktu itu batu dan cobek? Apakah bahannya memang dekat? Ya bahannya dari batu Merapi semuanya itu. Maksudnya aksesibilitasnya kenapa nggak milih kayu waktu itu? Kalau kayu kan nggak tahan lama. Oh. Kalau batu kan bisa long time ya. Oh jadi pilihannya itu adalah apa namanya durasi ya? Iya. Durasi pemakaiannya ya. Iya. Terus kalau materialnya, maksudnya apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan? Kan batuan tuh banyak ya jenisnya Iya. ya. Aku juga pengen tanya pertama dulu adalah produknya tuh apa aja sih? Karena saya sendiri kan taunya cuma nisan nama kijing. Tapi sebenarnya ada penamaan lain nggak yang kita kenal gitu? Kalau saya spesialisnya cuma batu nisan sama prasasti ya. Wah, namanya prasasti. Prasasti itu yang buat peresmian gedung, buat papan nama nisan itu prasasti. Batu. Tunggu. Batu nisan itu yang cuma ada namanya itu kan? Iya. Yang tapi bentuknya sekarang tuh kayaknya variatif ya? Iya, Itu- ya menyesuaikan permintaan konsumen. Oh, itu menyesuaikan konsumen apa Mas Luki yang menyediakan nih kita punya model banyak nih sekarang. Ya, sekarang harus inovasi ditambahi variasi apa biar Oh, kelihatan menarik. secara bentuk ya. Iya. Tapi berarti kalau kijing Mas Luki nggak menjual. Kijing menjual. Nah itu loh maksudku perbedaannya ada apa aja itu loh Kalau dalam ubur rampe kalau kita mau menguburkan seseorang kalau mau kita kan, dari batu. dari- Produknya tuh apa aja? produknya nisan dari batu Merapi itu. Tapi sekarang kebanyakan sudah nggak boleh pakai batu itu Heeh. karena terlalu berat. Kalau mau digeser, mau dipindah itu susah. Oke. Jadi sekarang cari yang praktis, biasanya dari keramik, dari marmer itu praktis, bisa diangkat, digeser, bisa diisi ulang. Maksudnya diisi ulang gimana ya? Itu lagi. Kok di charger barang ya? Diisi ulang itu sekarang. Unik ini. Jadi satu nisan itu bisa untuk 3 jenazah, 4 jenazah. Oh gitu? Iya, diisi ulang. Wah ini menarik ini. Aku nggak tahu sih. Maksudnya aku tahu kalau bisa ditumpuk gitu, tapi Iya, memang ditumpuk. jarang kutemukan. Biasanya Iya. dicecer, ya Iya. kan gitu. Oh berarti bisa diisi ulang juga. Itu Bisa. sistemnya gimana Mas bisa diisi ulang tuh? Kalau yang diisi ulang itu biasanya nyarinya nisan yang praktis, yang enteng, bisa diangkat. Oke, tapi kan berarti nambahin nama lagi Mas. Iya, kalau nama kan bisa ditempel, diganti namanya aja. Oh itu diukir apa nggak mungkin di print kan? Ya diukir, digrafir biasanya. Oh gitu ya. Berarti wah ini menarik banget ya. Ternyata itu bisa diisi ulang. Bahannya berarti awalnya dulu adalah batu Merapi. Iya. Kemudian karena keterbatasan secara regulasi, sekarang jadi ada Marmer sama Marmer. keramik. sama keramik. Itu Iya. pilihannya ya Mas ya Iya, berarti. Iya. Bisa dengan desainnya dari sudah tersedia gitu ya.
dan bisa disesuaikan sama Iya. keinginan Iya. masyarakat dan klien Ya, gitu. kan sekarang aturan makam beda-beda. Ada yang boleh pakai nisan besar, terus Oh iya betul. ada yang cuma papan namanya aja bagian kepala itu. Oke baiklah. Nah, aku geser ke Mas Agung ya. Kalau tadi kan ngomongin soal, aku jadi penasaran itu, gimana sih tata caranya menggali kubur tuh, ada nggak sih? Ada prosesnya opo? Cuman wes yo digali bae gitu. Kalau prosesnya itu ada. Pertama-tama juga juru kunci, ibaratnya doa lah. Nah, mohon sama yang penghuni yang lama gitu. Iya. Tuh, terus kalau udah doa, udah digali. Oh gitu. Iya. Berarti prosesnya adalah istilahnya kulon nuwun se. Ya, kula nuwun. Juru kuncinya tuh juru kunci makam, Mas. Makam. Oh gitu. Terus habis itu baru digali. Iya. Nah, butuh berapa orang sih biasanya dalam sekali proyek penggalian? Biasanya itu 5 orang. 5 orang? Iya. Itu minimal apa maksimal? Maksudnya bisa lebih? Ya bisa lebih. Kalau kurang enggak. Oh, tapi pokoknya 5 orang Iya. itu ya. Biasanya itu 5 orang udah kelompok. Oh, Ya. sudah ada geng-gengannya Iya. ini yang nyaman ya, Iya. gitu. Tapi sebenarnya gini kan saya terbatas ya ilmu dalam ngurusi kuburan gitu. Dalamnya berapa kayak gitu? Kalau dalamnya itu 180-an. Tapi itu semua standar, Mas. Maksudnya kan proses penguburan, terutama ngomongin agama itu kan beda-beda ya. Ya standar. Tapi standar semuanya Iya, tuh standar. sama. Berarti Sama. dalamnya adalah Sekitar 180 170. terus panjangnya Panjangnya itu sekitar 190-an. 190-an. Iya. Oke, baiklah. Jadi Tapi kalau pedi lain lagi. nah, kalau peti. Kalau pedi itu panjangnya itu 2 meter 10. Oke, Iya. berarti tergantung ya. Ya. Kalau jam-jamnya gitu, Mas, bebas. Jam-jamnya itu bebas, tergantung itu yang punya. Oh, hajat ya? Iya, hajat. Hajat. Maksudnya yang ya itulah ya. Ya, keluarga lah. Ya keluarga Iya. gitu. Tapi berarti maksudnya ketika misalnya ada, oke, dikabari ada yang sedo, ada yang meninggal gitu, butuh waktu berapa lama? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Tapi Tapi biasanya berapa? Maksudnya ini mau dikubur jam segini gitu. Prepare-nya dari jam berapa? kalau Jam 10 ngubur. ibaratnya jam 10, jam 6 udah mulai. Oh gitu. Iya. Oke, baiklah. Aku jadi penasaran juga nih. Ngomongin soal, ini mungkin aku ke Mas Luki dulu aja ya. Ini ngomongin harga sih. Range harga aja, nggak usah terlalu paten, nggak apa-apa. Karena gini, kalau ngomongin kematian itu sama aja dengan kelahiran ya. Tetap butuh bondo istilahnya ya. Harus ngeluarin duit gitu. Nah, kalau di tempatnya Mas Luki itu range harganya, variasi produknya seperti apa, Mas? Mulai dari papan nama itu ratusan ribu sampai kalau kijing sampai puluhan juta. Wih, puluhan juta, Mas. Iya. Itu apa yang membedakan kok ini harganya segini, yang itu harganya segitu? Bahan bakunya. Oke. Yang mahal tuh batu yang bisa jadi batu akik itu. Nah, itu Hah? mahal. Ada, Mas. Ada yang minta kayak gitu, Mas. Ada. Walah ya. Berarti bentar, aku jadi pengen penasaran. Ada klien yang pernah minta bahan termahal tuh apa? Itu kalau di akik namanya labrador. Labrador. Ya. Wah, kayak nama anjing ya ini. Ya, itu kan kayak marmer lembaran gitu. Itu buat orang Jogja, Mas. Ya. Itu masih ada. Kijingnya masih ada, yang pesen juga masih sugeng. Masih hidup. Titip di tempat saya tuh sudah 10 tahun lebih ya. Oke, jadi ini ada sistem menabung ya berarti ya. titip Ini dulu. titip dulu. Tapi banyak nggak, Mas, yang melakukan itu? Maksudnya Banyak. Merencanakan kematian itu tidak untuk semua orang loh, Ya, ya banyak. kan? Ada banyak nggak, Mas? Berarti? Banyak. Biasanya itu biar kan pengennya kijing suami istri itu kembar sama. Oke. Biar sama kan bahan bakunya harus satu batu. Iya, Nah, betul. Itu so sweet sekali. Iya, biar couple gitu. Oke ya. Dan berarti sekarang penyimpanannya lumayan loh yang nyimpen di tempatnya Mas Luki. Iya.
Wah, ini butuh lahan yang lumayan besar juga ya ternyata ya. Iya, iya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk ngomongin harga. Aku akan kembali lagi ke Mas Agung. Ini mungkin aku nyuwun sewu dulu sebelumnya ya. Nggak usah secara bulat angkanya, tapi ada nggak imbalannya? Kalau imbalan itu ada, tapi beda wilayah, pasti beda-beda. Oke, Ya. baiklah. Tapi ada pasti Ada. ya. Nah, ini akan berkaitan dengan apa namanya? Kalau yang tadi kita obrolin loh, Mas. Jadi ketika misalnya saya nih mempersiapkan amit-amit yo ini ya, misalnya kematiannya siapa gitu. Apa aja sih ubur rampe yang harus aku siapkan dan di mana aku harus ngepos-posin uang-uang ini gitu. Kalau uang-uang itu kan biasanya ada organisasinya kan. Oh iya, betul, Ya, betul. Itu yang mengatur makam lah. Gitu. Ntar gali kubur sekian. Gitu. Buat kas sekian. Gitu. Tapi berarti soalnya aku pernah dengar nih, jadi kayak misalnya ini beda daerah, beda tradisi ya berarti ya. Jadi kayak otomatis untuk nisan pun kita ngeluarin duit nih. Terus habis itu untuk gali kubur masa yora atau yo ya kan. Terus habis itu ada yang namanya itu apa ya istilahnya ya. Jadi kayak semacam kita pasok untuk memakamkan di situ. Itu kan ibaratnya dari organisasi sudah tercantum harga sekian-sekian gitu. Itu udah pokoknya itu. Oh gitu. Iya. Wah, itu nanti akan disalurkan berarti lewat ke Mas Agung tuh lewat itu. Ya, itu ibaratnya biaya penggali kan gitu. Oh, itu udah menyeluruh toh berarti. Udah setempatnya. Iya. Dan juga yang membantu gitu ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi untuk sedulur-sedulurku persiapkanlah ya, tidak hanya kelahiran tapi juga ketika kita sudah nggak ada di muka bumi ini tentu saja. Sedih memang ya. Tapi karena ini wah, ternyata waktunya mepet sekali. Aku sebenarnya ingin sekali ngulik bagian ini justru. Pengalaman-pengalaman unik yang pernah ditemui sama Mas Luki, sama Mas Agung juga. Mas Luki deh. Selain mendapatkan klien-klien yang mahal banget gitu. Ada pengalaman ketemu klien yang unik lain nggak, Mas? Banyak. Boleh cerita dong, 1-2 lah Mas gitu. Kalau klien ini biasanya pelanggan. Pelanggan jadi sudah pernah beli lagi karena kepercayaan, terus paling yang nggak enak itu yang mau dikicing biasanya datang ke toko. Hah? Sebentar dulu, kayak tadi berarti ya? Iya. Yang mau, bentar, ini saya agak mistis biasanya gitu. Gimana boleh cerita dong? Boleh cerita gimana tuh? Biasanya tukang yang ngerasa itu. Oke. Kan produksi di belakang itu biasanya kalau produksinya sampai malam itu kadang ada yang ganggu, ada yang itu. Oh, kalau yang ini beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan mewujud ya. Ini cuman titip aja, besok kalau saya nggak ada ini kicingnya. Ini sudah nggak ada. Iya. Oke. Gitu. Cukup sering terjadi nggak, Mas? Sering terjadi. Oke, baiklah ya. Tapi memang ini ya turun menurun ya. Maksudnya gini. Iya. Tadi kan ada pelanggan Iya. gitu. Pelanggan itu ada nggak, Mas, yang bukan kemarin. Dulu saya sempat kontaknya sama orang tuanya, sekarang kontaknya sama anaknya. Iya, biasanya kan datang ke toko itu mah. Banyak, Mas, Banyak. yang pelanggannya jadi turun-turunan gitu Iya. loh. Oke, baiklah. Kalau dari Mas Agung, aku cerita dong. Terutama ini ketika menghadapi COVID, melewati pas COVID toh. Covid melewati. Sama cerita yang terbaru tadi pagi ya. Kalau Covid itu kan dulu cuman gali, terus yang masukin pihak rumah sakit. Oke, tapi Ya. ada berarti nggak menemukan yang unik-unik gitu. Kalau yang unik ya tengkorak. Aduh, gitu. oh, itu berarti yang apa namanya memindahkan ya? Kalau mindahkan ada, nggak mindahkan gali ketemu tengkorak juga ada. Loh, itu berarti harusnya atasnya ada nisannya juga dong? Kan nggak tahu, itu kan Hah? Sebelahnya biasanya. lama. Oh kan. gitu, oh geser ya? Iya. Oh ya ampun, sangat menegangkan ternyata ya proses ini ya. Tapi kalau apa namanya pengalaman yang menurutmu paling berkesan lah? Berkesan ya. Ketemu tengkorak-tengkorak yang masih utuh gitu.
Itu gimana tuh kok bisa ketemu sebentar? Kayak kalau tadi yang geser, kalau yang memindahkan tuh ceritanya gimana, Mas? Kalau memindahkan itu dari pihak keluarga mau memindahkan jasad tengkoraknya mau dibawa kemana gitu. Nanti yang mindahin tetap Mas Agung Tetap apa? tukang gali ya. Hati-hati banget dong berarti. Ya, kan ada morinya kan. Oh, diangkat sama morinya aja. Iya, berarti, sama ya. morinya nanti taruh ke mori lagi. Itu ada proses khusus gak? Maksudnya ada prosesi kayak tetap ada Ya ada. Doanya juga ada. Ada, tetap ada doanya Ada. ya. Beda tapi doanya sama yang gali kubur fresh gitu. Itu guru kunci itu. Tapi maksudnya beda kan? Beda. Oh alah, oke lah. Tapi nggak pernah didatengin siapa gitu, Mas? Kalau datang ini enggak, biasanya alatnya. Alatnya kenapa tuh? Alatnya biasanya kadang-kadang sok goyang-goyang sendiri kalau malam gitu loh. Wah, itu. Sama ini dulu kan banyak mitos ya kalau kalau misalnya mengambil tanah kan susah untuk dikubur gitu. Pernah mengalami kayak gitu nggak, Mas? Ya. Yang ternyata kok udah digali segini kok nggak cukup tuh pernah nggak? Belum pernah saya. Oh, belum pernah. Belum Ya? pernah. Secara teknis semuanya lancar ya? Lancar. Biasanya cuman berat enggaknya, Oh, berat enggaknya? jenazahnya gitu. Oh gitu. Tapi emang kerasa banget ya, Mas Yo? Ya kerasa. Oke, baiklah kalau begitu iya. Luar biasa pengalamannya. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol panjang banget ya, soalnya kita tadi udah ngobrol banyak juga gitu. Mungkin aku pengen tanya lagi ya, ini ke Mas Luki deh. Aku pengen tahu ada hubungannya nggak sih budaya, agama gitu sama desain dan bentuk dari nisan dan kicing? Apa semuanya itu sebenarnya bebas aja gitu? Misalnya yang Islam kayak gini bentuknya, pasti yang Katolik, Kristen akan begini gitu. Mempengaruhi nggak, Mas? Ya, pengaruh. Kalau yang untuk makam-makam kayak makam raja, Oh, kayak itu kan sudah ada bentuk pakemnya ya. pakamnya. Nah, terus nanti untuk keluarga dari keraton biasanya juga yang di makam-makam biasa juga mengikuti bentuk seperti itu. Jadi kayak tradisi kayak. Oke. Iya, Tapi gitu. pernah, Mas? Pernah Garap? pernah Iya. sering kalau di makam raja itu. Makam raja itu paling susah karena tangganya tinggi banget. Terus nggak boleh pakai baju, cuma pakai kolor gitu. aja gitu. Oh, naik tangga gitu. Walah, dalah, iya bener juga ya. Iya. Tapi secara material beda nggak, Mas? Kebanyakan marmer kalau sana. Oke, baiklah Iya, kalau marmer begitu. putih itu. Oke, baiklah ya. Dibuat seragam, biasanya satu komplek dibuat seragam gitu. Oke, berarti sangat berpengaruh memang ya. Iya. Nah, kalau tantangan ini terakhir deh ya, karena udah 5 menit lagi ternyata saya dibisikin ya, tantangan yang dihadapi gitu. Karena kan kalau ngomongin soal nisan dan kubur sekarang itu kita bersinggungan sama kurangnya lahan, kurangnya bahan gitu. Dari Mas Agung dulu deh, gimana? Ada polemik gak tantangan soal yaitu perkuburan itu? Perkuburan tanah itu. Kalau ibaratnya udah penuh ya itu ditumpuk ahli waris. Oh memang gitu harus Iya. itu ya. Tapi sekarang udah banyak ya. Banyak. Maksudnya banyak lahan yang penuh atau sebenarnya masih ada lahan? Udah penuh biasanya. Oke. Kalau udah penuh ditumpuk sama ahli waris. Karena orang lain nggak boleh. Iyalah ya. Jadi tantangannya adalah apakah bersedia ya, meskipun ahli waris ya kan, siapa tahu ya Iya. kan tidak bersedia gitu. Kalau dari Mas Luki gitu, kita lihat dari sisi bisnisnya sih, bukan bisnis sih, industrinya gitu. Industri nisan, tantangannya. Tantangannya sekarang itu ya apa? Kalah sama online ya. Waduh, bisa Iya. online? Aku baru tahu kalau bisa online loh. Iya, sekarang itu Shopee aja jualan nisan. Gitu Jualan ya. kucing, iya. Dan harganya jauh lebih murah. Iya, jauh lebih murah gitu. Waduh, padahal Iya. kita nggak tahu secara kualitas, kita nggak bisa pegang Iya, soalnya ya. iya. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagi nggak? Paling itu biasanya koordinasi sama aturan makam biasanya gitu. Oh, Kadang oke. ada orang yang udah terlanjur pesen tapi begitu mau dipasang bentur sama aturan makam nggak boleh pakai kijing gitu. Oh alah, terus solusi. Oh nggak, oh iya bener, ada yang nggak boleh Iya, pakai kijing iya, ya. nggak boleh Oke, pakai. baiklah kalau begitu. Yang mau disampaikan dari Mas Agung, siapa tahu ada yang tertarik menjadi penggali kubur, dan juga Mas Luki gitu, berkaitan dengan kematian dan juga benda-benda di sekitarnya gitu. Bebas aja sih buat sedulur-sedulur FKY gitu.
Kalau gali kubur itu tergantung berani dan enggaknya. Nah, gitu ya. Iya. Kalau nggak berani ya juga takut. Iya, jadi sebenarnya masalah bisa ngelihat atau enggak yaitu urusan ini ya. Ya, keberanian. Keberanian dan kepercayaan dirinya gitu. Yang penting ada perlindungannya ya Mas ya. Sudah yakin. Nah, yakin. Yang penting wani, ya itu. Kalau dari Mas Luki mungkin boleh atau mau kasih tahu ada promo apa? Walah, promo. Lo nggak apa-apa, saya aja loh Mas. Gimana? Kalau kijing itu kan apa ya istilahnya ngasih tanda oh ini makamnya fulan, ini makamnya fulan. Jadi kalau nggak dikasih tanda itu biasanya nanti kegeser. Nah, iya, kegeser diisi yang lain udah nggak tahu silsilahnya, hilang gitu biasanya, nggak bisa ditelusur. Makanya kalau Jawa kan masih pakai kijing seperti itu. Oke, baiklah. Itu dia ya, nggak kerasa sangat cepat sekali ternyata siniar kali ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Luki dan juga Mas Agung. Kita ngobrolnya nggak bisa terlalu panjang gitu, tapi intinya ya kita harus ingat ya sedulur bahwa kematian itu lebih dekat dari pacarmu sekarang. Jadi kamu harus mempersiapkannya, juga bisa menyikapinya dengan baik tentu saja. Ketemu lagi ya besok di episode berikutnya karena masih ada episode berikutnya. Jangan lupa untuk hadir di lapangan Bawuran karena sampai tanggal 18 Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024 hadir. Saya Wipti Eta pamit dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Agung, Mas Luki. Kita akan ketemu lagi nanti dan sampai jumpa lagi. Umpak buko, umpak kelor.